Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas permasalahan dalam morning math yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja kita mulai pembahasan pada permasalahan yang pertama. Nah, di sini permasalahan yang pertama itu Ani memiliki lahan kosong di belakang rumah. Ani berencana menanami lahan tersebut dengan beberapa jenis bunga, yaitu bunga lili, bunga mawar, bunga melati, dan bunga bugenvil. Nah, pada seperempat bagian lahan akan ditanami bunga lili, sedangkan bunga mawar dan bunga melati masing-masing akan ditanami pada 17% dan 0,28 bagian dari lahan kosong tersebut. Sedangkan sisa lahan dari ketiganya itu akan ditanami bunga bugenvil. Nah, berdasarkan wacana di atas, pilihlah benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, lahan untuk menanam bunga lili lebih luas. Bunga lili lebih luas daripada lahan untuk bunga bugenvil. Kemudian lahan terluas dipakai untuk menanam bunga bugenvil. Kemudian yang ketiga, bunga melati membutuhkan lahan lebih sedikit dibandingkan bunga lili. Kemudian yang keempat, bunga mawar membutuhkan lahan paling sedikit. Nah, untuk membahas ini kita cermati persoalannya ya. Di sini persoalannya menggunakan konsep dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, langsung saja di pembahasan yang pertama. Tadi kita ketahui ya, lili itu mendapatkan seperempat bagian, kemudian mawar 17%, melati 0,28, dan sisanya untuk bunga bugenvil. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari bilangan. Ada bilangan pecahan, bilangan dalam bentuk persen, ada bilangan desimal. Nah, untuk mengerjakannya kita ubah dulu bilangan-bilangan tersebut menjadi sama terlebih dahulu. Nah, di sini Ustadz memberikan contoh, kita akan ubah menjadi dalam bentuk bilangan desimal semua. Ini yang pertama kali kita ubah untuk bunga lili tersebut, yaitu 1/4 bagian terlebih dahulu. 1/4 bagian dari bunga lili kita akan berubah menjadi bilangan desimal. Caranya adalah kita lihat di sini ya. Kita lihat penyebutnya ini adalah 4. Nah, ini kita ubah menjadi 1/10. Apabila bisa diubah menjadi 1/10 ataupun per 100 ataupun 1/1000 dan sebagainya, seperti itu. Jadi diubah menjadi 1/10, 100 ataupun 1000. Nah, kalau bisa kita ubah ke dalam bentuk yang paling kecil terlebih dahulu, 1/10. Nah, kalau tidak bisa kita ubah ke 1/100. Nah, di sini karena 4, ini lebih mudahnya kita ubah menjadi 1/100, jadi 4 dikalikan 25, yaitu hasilnya kan 100. Nah, karena di sini penyebutnya dikalikan 25, jadi pembilangnya juga harus dikalikan 25. Jadi hasilnya adalah 25/100. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk desimal, maka yang diubah adalah pembilangnya 25 di sini. Nah, 25 ini angka yang paling kanan, kita akan menggeser komanya dari kanan ke kiri sebanyak 0 dari penyebutnya tadi. Di sini penyebutnya tadi 0-nya ada 2. Jadi bilangan paling kanan di sini 25, berarti dari sini ya. Dari sini komanya kita akan geser ke kiri sebanyak 2 kali, karena di sini penyebutnya adalah 0-nya sebanyak 2 kali, berarti di sini komanya awalnya di sebelah paling kanan, kita geser ke kiri sebanyak 2 kali. Ini 1, kemudian di sini 2. Jadi hasilnya adalah 0,25. Nah, ini kan sudah dalam bentuk desimal. Kemudian kita lanjut ke
yang untuk bunga mawar. Di sini bunga mawar itu nilainya adalah 17% ya. 17% itu sama halnya adalah 17/100. Nah, karena di sini sudah dalam 10 atau per 100, maka kita bisa langsung ubahnya menjadi ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya masih sama. Di sini komanya di paling kanan karena tidak diketahui komanya ya. Jadi komanya di paling kanan bilangan dari pembilangnya, karena di sini penyebutnya mempunyai 02, jadi kita geser ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi komanya di sini kita geser 2 kali, jadi 1 2. Jadi hasilnya adalah 0,17. Nah, untuk bunga melati ini sudah merupakan bilangan desimal ya, jadi otomatis tidak kita rubah. Jadi masih tetap sama, yaitu 0,28. Nah, karena kita sudah menyamakan dari ketiganya, jadi di sini masih ada satu lagi tadi yang belum dikerjakan, yaitu bunga bougainville, bagian dari bunga bougainville. Nah, bagian dari bunga bougainville tadi adalah sisa lahan dari ketiganya, jadi ketiga bunga tadi kita jumlahkan dulu. 0,25 ditambah 0,17 ditambah 0,28. Dari ketiganya ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil adalah 0,70. Ini bisa lihat ya, 5 ditambah 7 ditambah 8 adalah 0 ya, 20 ya. 20 kita tulis di sini sisanya ya. Kemudian 2 ditambah 2 4 ditambah 1 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7, berarti 0,70. Nah, setelah ini selesai, jadi kita bisa menentukan sisa lahan untuk bunga bougainville. Tadi kan Ani memiliki lahan kosong. Lahan kosong itu ibaratkan satu lahan dibagi ke dalam 4 bagian bunga tadi ya, karena sisanya tadi 0,7, jadi 1 dikurangi 0,70, 0,70 sama dengan 0,30. Ini kita sudah menemukan setiap bagian dari bunga tersebut dalam bentuk pecahan desimal semua. Nah, kalau sudah ditemukan baru kita bisa mengerjakan pernyataan-pernyataan tadi. Nah, pernyataan yang pertama di sini, lahan untuk menanam bunga lili lebih luas daripada lahan untuk bunga bougainville. Kita bisa lihat bunga lili tadi adalah 0,25, sedangkan bunga bougainville adalah 0,30. Nah, berarti lahan bunga lili itu lebih sedikit daripada lahan untuk bunga bougainville. Jadi pernyataan di sini nilainya adalah salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, lahan terluas dipakai untuk menanam bunga bougainville. Baik, bisa kita lihat ya di sini nilai yang paling besar dalam bagiannya ini adalah bougainville. Jadi pernyataan yang kedua ini, lahan terluas dipakai untuk menanam bunga bougainville, jadi pernyataannya adalah bernilai benar. Kemudian yang ketiga, bunga melati membutuhkan lahan lebih sedikit dibandingkan bunga lili. Kita bisa lihat bunga melati tadi nilainya adalah 0,28, sedangkan bunga lili adalah 0,25. Nah, bisa kita lihat ya, bunga melati lebih besar daripada bunga lili. Jadi bunga melati membutuhkan lahan lebih banyak daripada bunga lili. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Kemudian pernyataan keempat, di sini bunga mawar membutuhkan lahan paling sedikit. Nah, ini bisa kita lihat ya, nilai dari bunga mawar adalah nilai yang paling terkecil, yaitu 0,17. Jadi pernyataan di keempat ini adalah benar-benar. Baik, untuk permasalahan 1 insya Allah sudah dijelaskan. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Nah, di sini Ani membeli bibit bunga lili, mawar, melati, dan bougainville di sebuah toko tanaman hias. Berikut ini tabel harga dari setiap bibit bunga di toko tersebut. Bisa dilihat tabelnya, di situ ada jenis bunga dan harga per bibitnya. Kemudian jika 1 meter persegi dari lahan akan ditanami setiap jenis bunga dengan jumlah bibit bunga yang sama, maka jenis bunga yang membutuhkan biaya pembelian terbesar adalah, bisa kita lihat di tabelnya di sini
harga bibit yang paling besar itu adalah bunga lili. Jadi otomatis apabila kalau jumlahnya sama, di sini jumlah bibit bunga yang sama, otomatis jawabannya adalah bunga lili ya. Sebab apabila kita akan menanam satu, harganya itu yang paling besar lili. Apabila dua itu semuanya dikalikan dua, otomatis yang paling besar tetap bunga lili. Jadi otomatis jawabannya adalah bunga lili. Baik, untuk permasalahan 2 cukup. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Nah, di permasalahan ketiga ini ada yaitu sebagai bahan pertimbangan mengenai harga bibit bunga, Ani mengunjungi 2 toko tanaman hias. Berikut ini tabel harga setiap bibit bunga dari kedua toko tersebut. Nah, di sini ada tabel dengan harga toko A dan toko B ya. Nah, berikut ini 4 pernyataan mengenai biaya pembelian setiap bunga yang dikeluarkan oleh Ani. Berilah tanda centang pada pernyataan yang bernilai benar. Kita lihat pernyataan yang pertama. Biaya yang harus dibayarkan ke toko B untuk pembelian bibit bunga lili dan bunga melati lebih besar daripada toko A. Kita bisa lihat bunga lili terlebih dahulu. Bunga lili ini ya, bunga lili, kemudian juga bunga melati di toko B lebih besar. Nah, baik, kita lihat harganya di toko B tadi bunga lili adalah 25, kemudian bunga melati harganya 12. Nah, kita jumlahkan di sini harga 25.000 ditambah 12.000. Jadi harganya adalah 37. Nah, ini untuk yang toko B adalah 37. Kita tulis di sini harganya adalah 37. Kemudian untuk di toko A kita bisa lihat lili dan mawar 27.000 ditambah 10.000. Hasilnya adalah 37. Jadi harga antara toko B dan toko A ini adalah sama, yaitu harganya 37.000. Jadi pernyataan ini tadi menyebutkan adalah toko B lebih besar dari harganya lebih besar daripada toko A. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Jadi di sini tidak Ustadz centang karena pernyataannya salah. Baik, kita lihat di pernyataan yang kedua. Jika Ani ingin membeli bibit bunga lili dan mawar, maka toko A memberikan harga yang lebih murah. Nah, baik, bisa kita lihat bunga lili dan mawar. Bunga lili dan mawar. Di sini kita bisa jumlahkan 27.000 ditambah 20 berarti 47. Di toko A itu 47. Kita tulis di sini 47. Nah, kemudian di toko B bunga lili dan mawar 25 untuk bunga lili dan bunga mawar 23. Nah, apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 48. Kita tulis di sini 48 ya untuk B. Nah, ini bisa kita lihat 47 dengan 48. Nah, ini di toko A 47, di toko B 48. Jadi pernyataan ini bernilai benar bahwa toko A memberikan harga yang lebih murah daripada toko B. Jadi pernyataan ini benar. Bisa kita centang untuk yang pernyataan kedua ini. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, di sini pembelian bunga mawar dan bunga bougainville di toko A membutuhkan dana yang lebih kecil dibandingkan toko B. Nah, bisa kita lihat ya bunga mawar dengan bunga bougainville ini. Di toko A terlebih dahulu. Di sini bunga mawarnya 20, di bunga bougainville-nya 25. Jadi apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 45. Sedangkan kita lihat di toko B bunga mawarnya 23 dan bunga bougainville-nya 22.500. Jadi apabila kita jumlahkan adalah 45.500. 45.500. Ustaz tulis 45,5 ya. Nah, jadi
Di sini di toko A membutuhkan dana yang lebih kecil dibanding toko B. Jadi pernyataan ini bernilai benar karena toko A itu harga dananya lebih kecil, selisih Rp500 ya. Jadi lebih kecil dari toko B. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Dan beri tanda benar B. Kemudian pernyataan yang keempat, biaya pembelian yang dikeluarkan Ani untuk bibit bunga melati dan bunga bougainville di toko A lebih murah dari toko B. Baik, kita bisa lihat bunga melati dan bunga bougainville di tabelnya. Bunga melati di toko A harganya 10.000 dan bunga bougainville-nya di toko A 25.000. Nah, apabila kita jumlahkan adalah 35.000. Dan di toko B bisa kita lihat melati adalah 12.000 dan 22.500. Jadi apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 34.500. Kita tulis 34,5. Nah, pernyataan tadi kan toko A lebih murah dari toko B karena di sini 35 di toko A dan 34,5 di toko B. Jadi pernyataan ini bernilai salah karena lebih murah di toko B, selisih Rp500 ya. Baik, mungkin itu saja pembahasan morning math kedua ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Ustaz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.